Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku mau bawain genre reading. Temanya adalah apa yang orang lain katakan tentang kamu. Ini udah aku shuffle. Karena ini genre reading bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading, kamu bisa kontak-kontak yang ada di description box video aku. Ada promo 3 question 100.000 rupiah. Oke. Siapa yang kemarin nungguin 3 hari aku nggak upload video baru. Jadi 2 hari itu badan aku tuh kayak gak enak gitu. Ya, dibilang sakit sih enggak, tapi dibilang sehat juga kayak nggak fit gitu ya. Dan udah aku paksa-paksain sampai kayak aku istirahat dulu ya, karena aku tiba-tiba kayak pusing, enek gitu kan, kayak gejala-gejala orang mau pingsan, ngerti nggak? Siapa yang pernah pingsan? Kan kayak gitu kan, kayak tiba-tiba matanya gelap, tiba-tiba kayak enek, nggak enak, pusing. Jadi aku kan biasanya bikin video itu kan udah nggak pakai kamera lagi kan ya, udah cuma pakai iPhone ya, karena iPhone juga kameranya udah bagus kan. Ya udah, ternyata videonya kemarin pas direkam itu ternyata slow motion, bukan kayak video biasa. Mungkin aku salah pencet atau gimana, karena aku baru beli tripod baru ya, masih penyesuaian. Ternyata mungkin kemarin salah pencet kali ya, iPhone-nya jadi slow motion ya. Jadi gitu deh lika-liku sebagai ya tarot reader yang berkonten di YouTube. Gak apa-apa deh, dinikmatin aja. Ya udah, itu aja. Ini aku dengan rasa yang penuh ikhlas, aku bawain lagi video yang kemarin aku nggak ini ya, ada kesalahan itu. Kita mulai aja deh ya. Yang orang lain katakan tentang kamu. Ada sisi kamu yang sensitif. Sisi kamu yang sensitifnya itu lebih ke gampang baper, gampang sedih, karena peka gitu ya mungkin. Tapi ada sisi kamu juga mungkin ya karena udah lama single gitu ya, jadi kalau ada yang menggoda flirtingin kamu juga gampang baper, dibawa perasaan sama kamu. Tapi aku lihat kalian bagus dalam hal komunikasi nih katanya. Jiwa-jiwa kalian tuh kayak apa ya, bingung nih jelasinnya. Jiwa-jiwa kalian tuh kalau cewek ya lebih ke feminin. Nah, femininnya itu tuh ada jiwa-jiwa yang bisa ngelit gitu loh, kayak ratu. Ratu kan bisa ngelit ya, bisa mimpin. Bukan cuma raja aja sih yang bisa mimpin. Nah, tapi kalau kamu maskulin, ada jiwa-jiwa kamu tuh yang maskulin kayak raja gitu ya. Bisa ngelit, bisa memimpin. Sedikit-sedikit dominan lah gitu ya. Raja sama ratu kan sedikit dominan, punya pride, terus bisa ngelit, bisa mengarahkan, bisa membimbing, kayak gitu-gitu. Pokoknya ya dihargai, dihormatin. Nah, memang sih kebanyakan kalian juga tipe-tipe yang orang tuh apa ya, menghargai kamu. Entah menghargai karena jabatannya di bawah kamu, mereka, atau mereka hormat sama kamu, atau memang kamu lebih usianya lebih dewasa dari orang-orang, atau memang kamu dihormati karena kamu cerdas, pintar, karirnya bagus atau apa, everything lah. Pokoknya ada hal-hal, alasan-alasan yang membuat orang lain tuh kayak kagum kepada kamu, terus kayak orang hormat, menghargai kamu. Kebanyakan sih hormat menghargainya karena levelnya kamu tuh di atas mereka, menurut orang lain kayak gitu ya. Ada sisi kamu yang night person, entah kamu tipe yang insomnia, gak bisa tidur, atau overthinking di malam hari. Kamu juga gampang takut, gampang cemas, anxiety. Misalnya kamu ngerasa kayak sesuatu yang kamu gak pengen terjadi malah kamu pikirin terus, malah jadinya overthinking, susah tidur, suka mimpi-mimpi buruk mungkin kalian, nightmare. Tapi jiwanya kamu tuh
cukup menyenangkan. Orang senang kalau ada kamu di suatu event gitu ya. Ada kamu tuh orang senang, happy. Kamu juga membawa membawa apa ya? Membawa vibes tuh jadi kayaknya asik, seru, positif juga. Orang makanya selalu pengen ajak kamu juga. Karena kamu juga selalu available ya. Kalau diajak tuh kayaknya ya gampang aja gitu, easy going. Mau aja diajak kemana. Banyak orang yang pengen ketemu nih sama kamu nih. Ngajak ketemu karena misalnya pengen hangout bareng, atau karena emang kamu anaknya seru, atau ya teman-teman kamu gitu loh, best friend banyak yang sering ngajak kamu ketemu, main bareng. Aku lihat di sini, kamu tuh bucin katanya. Kalau punya pacar tuh bucin, entah yang bilang ini pacar-pacar pasangan kamu atau mantan-mantan kamu, orang yang pernah punya hubungan sama kamu, atau orang lain yang bilang kalau kamu tuh bucin. Kalau udah punya pasangan, sebucin itu, ya. Kau bisa ngasih energi positif juga sih ke pasangan kamu. Kamu, ya kalau dekat banget, sebucin itu sih. Kayak bener-bener dunia milik berdua, dan terserah orang mau ngomong apa, kayak nggak peduli gitu. Dan kalau udah punya pasangan, kamu bener-bener kayak ngerasa pasangan kamu tuh seseorang yang kamu miliki satu-satunya. Kayak kamu nggak punya teman, nggak punya saudara, nggak punya keluarga siapapun. Jadi kayak kamu bener-bener hidup kayak berdua aja gitu, nggak peduli sama orang lain. Kayak kamu nggak punya kehidupan lain selain hubungan kamu sama pasangan kamu, sama pacar kamu. Bucin, iya. Kayak di pelet ya. Kayak di pelet. Aku lihat banyak dari kalian yang jiwanya keibuan, family man juga. Jiwa-jiwa yang bisa ngurusin gitu, suka ngurusin anak-anak, atau suka sama anak kecil, atau bisa juga ya memang tipe-tipe yang tipe-tipe bawaannya tuh yang mau melindungi, mau menjaga, ngurusin, kasih makan, masakin, kayak gitu-gitu ya. Ada orang-orang tuh yang suka cemburu ya, kayak kok kamu kok deketnya sama si A aja, sama yang lain enggak, kau milih-milih temen ya, kayak gitu. Ada juga orang yang iri, sebenarnya pengen deket sama kamu, tapi kamu deketnya sama yang lain aja, kayak dianggapnya kamu pilih-pilih gitu ya. Itu juga yang bikin orang jadi kayak sirik gitu ya. Ada beberapa orang yang pengen deket sama kamu, pengen main sama kamu, pengen temenan sama kamu juga. Banyak orang-orang, mungkin terutama anak kecil ya, suka sama kamu sih, seneng aja gitu. Kamu orangnya hangat sih, kayak welcome sama siapa aja mungkin. Jadi orang kayak gampang gitu deket sama kamu, sharing cerita apa aja, open gitu ya. Aku ngerasa kamu itu kayak pernah ditinggalin ya sama seseorang. Bisa sama pasangan, pacar, atau orang tua. Pokoknya seseorang yang kayak kamu sedih banget ditinggalin sama dia. Orang itu tuh kayak memutuskan untuk meninggalkan kamu. Bisa orang tua, ayah, ibu, atau siapa, keluarga, saudara, atau teman. Pokoknya dia benar-benar, dia lumayan penting lah perannya. Kayak seseorang itu tuh sadar takut menyakiti kamu, jadi dia ninggalin kamu. Sebenarnya dia nggak benar-benar niat mau ninggalin sih. Nggak tahu karena masih sayang atau apa ya, tapi emang dia memilih untuk pergi aja supaya nggak ada yang tersakiti mungkin. Kamu orangnya cukup dewasa. Di sini katanya cukup dewasa. Apa yang kamu lakuin bisa terwujud. Di sini juga kamu tuh kepo ya. Selalu ada hal-hal yang kayak kamu pengen tahu gitu. Tapi nggak harus kepoin orang lain sih. Pokoknya kamu kayak pengen tahu aja deh. Intinya pengen tahu, bukan pengen tahu urusan orang lain. Intinya kayak ada hal yang selalu bikin kamu pengen tahu. Cukup dewasa orangnya ya. Kalau ada masalah tuh selalu ingin memperbaiki duluan. Misalnya kamu punya masalah sama si A. Si A diem aja nih, bodo amat sama masalah kalian.
Tapi kalau kamu nggak, pengennya diberesin cepet-cepet, dicari solusinya, di apa ya, diperbaiki hubungannya. Nah, kamu tipenya yang kayak gitu. Ada orang-orang yang bilang kamu tuh beda ya dari orang-orang lain. Misalnya, ya orang itu adalah yang mendekati 4 orang, tapi dia ngeliat kamu tuh beda dari yang lain. Kamu lebih bersinar, lebih unik mungkin, lebih interesting, lebih banyak kelebihannya. Pokoknya kamu kelihatan beda aja dari orang-orang. Kamu juga kelihatan lebih menonjol ya. Emang kamunya lebih menonjol, emang kamu kayak pengen selalu menunjukkan diri kamu, kayak kamu kelebihannya apa, yang kamu bisa apa, skill kamu apa aja. Pamer atau enggak. Intinya kamu punya kelebihan dan kamu selalu pengen nunjukin itu ke orang lain. Tapi bisa juga dibilang kalau kamu tuh lebih menonjol dari orang-orang sekitar kamu. Orang suka pengen dekat sama kamu, tapi kamunya suka kayak membatasi diri gitu. Kayak nggak gampang dekat sama siapa, nggak yang open-open banget untuk sama orang baru gitu. Jadi orang kadang segan buat kenal sama kamu, padahal dia pengen dekat sama kamu. Ini kamu banyak aktivitas, banyak hal yang kamu kerjain. Jadi kamu cukup juggling ya dalam mengatur waktu. Orang tahu kamu sibuk, multitasking mungkin, banyak kerjaan. Banyak yang kamu kerjain dalam satu waktu. Ada yang bilang kamu suka jalan-jalan, suka traveling, suka pergi-pergi. Tapi kamu dihadapkan sama masalah kayak terombang-ambing, kamu bisa hadapi itu, kamu bisa lalui. Kamu orangnya mau berproses katanya. Langkah demi langkah kamu mau berproses. Kamu tahu apapun yang terjadi sama orang lain. Karena keponya kamu itu. Jadi kamu kayak ada rasa perhatian, detail tentang orang lain. Jadi kalau ketika orang ngomong nih sama kamu, orang bingung kok kamu bisa tahu ya. Ternyata kamu kan kepoin dia. Orang kayak nggak nyangka aja kalau kamu ya bisa kepo juga. Kamu orangnya suka membantu, suka menolong. Banyak orang yang ingat pernah dibantu sama kamu. Ya welcome, kamu tuh orangnya terbuka, gampang mengulurkan tangan bagi siapapun yang butuh bantuan kamu. Banyak orang-orang juga yang udah hubungannya gak baik sama kamu, komunikasinya juga gak baik. Banyak yang bilang kamu tuh mapan, kamu punya apa aja kayak kamu punya, kamu miliki gitu, yang orang lain tuh pengen miliki. Kayak ibaratnya gini, misalnya kamu sukses, berhasil dalam karir, kamu juga berhasil dalam keuangan gitu. Ini aku dari tadi nguap-nguap mulu ya. Terus aku lihat orang tuh, kamu sekarang rasa kayak dipojokin, disudutkan sama orang-orang. Kayak banyak orang yang nyalain kamu. Dan kamu ngerasa kayak semua orang tuh benci sama kamu, kesel sama kamu. Kayak jadi kamu ngerasa fight sendirian buat hidup kamu. Ya itu juga, kamu memang orangnya fight, mau berjuang. Kamu ngerasa banyak orang yang kok pada nyalain kamu gitu ya. Kok pada menyudutkan kamu. Banyak sih dari kalian juga yang tipenya gengsian. Pernah terjadi sesuatu sama kamu ya, tentang kamu sama seseorang. Terus entah karena apa, kamu juga pernah memutuskan buat meninggalkan seseorang. Padahal kamu masih ada perasaan, tapi kamu memilih buat pergi dan meninggalkan gitu. Dan mengabaikan semua perasaan yang ada sama orang itu. Tuh, kamu tuh pernah punya masalah mungkin yang besar, big problem, terus kayak terombang-ambing. Tapi kamu bisa tetap stay cool gitu ya. Tetap kayak gak terjadi apa-apa. Santai aja. Karena kamu banyak pengalamannya sih. Ya, 80% dari kalian banyak pengalamannya aku lihat. Kamu orangnya mau support, kamu bisa ngedukung seseorang. Entah dukung lewat usaha, tenaga, lewat kata-kata doang. Kamu orangnya misterius, gak semua kamu keluarin gitu ya tentang diri kamu. Dan di sini banyak orang yang kayak udah menjauh sama kamu nih, hubungannya kayak udah gak baik.
Kamu bisa sedekat itu ya sama orang lain, kayak keluarga sendiri. Gak tau, aku pengen ngomong gitu aja tiba-tiba. Kamu tipe yang santai, let it flow, ikutin aja nih alurnya kemana. Nggak yang harus gimana-gimana, aku liatnya. Banyak kalian yang kalau ngomong ya, feeling dan instingnya tuh bagus. Jadi apa yang kamu omongin tuh biasanya suka terjadi. Entah kebetulan atau emang benar terjadi, pokoknya ini banyak yang terjadi. Kau bisa menggambarkan deh apa yang akan terjadi ke depannya. Banyak dari kalian yang suka makan katanya. Makan, jajan, atau ngemil. Di sini banyak orang-orang sih yang menaruh hati sama kamu. Menaruh hati tuh maksudnya apa ya? Ya suka, cinta, atau falling in love gitu ya. Tapi banyak dari orang-orang tuh yang bilang kamu pemilih katanya. Banyak orang tuh yang kayak pengen hubungin kamu. Katanya tuh kamu kayak seru aja gitu. Ngobrol sama kamu tuh seru, cerita, chit-chat, sharing. Apapun tuh kayak seru, nyambung. Gampang nyambungnya kalau ngobrol sama kamu. Kau banyak teman-temannya nih katanya. Entah bener-bener teman atau ya kayak banyak lah orang yang mau deket sama kamu. Bisa teman-teman, bisa yang memang gak kenal. Pokoknya siapapun kayak seneng deket sama kamu, ngobrol, menghabiskan waktu bareng kamu. Entah hangout, makan-makan atau apa. Pokoknya orang seneng deh rasanya. Yang dikatakan orang lain tentang kamu. Banyak orang yang kayak terhubung ya, terkoneksi, ngerasa deket banget sama kamu. Banyak orang yang ngerasa terikat sama kamu. Kayak temen, keluarga, sahabat gitu. Kayak mereka susah gitu buat lepasnya sama kamu. Atau mereka emang gak mau jauh, gak mau lepas dari kamu. Kamu kadang kalau lagi baper tuh baper banget. Kalau lagi baper tuh ya mellow banget. Bapernya dalam gitu ya. Deep banget. Kamu orangnya apa-apa ya kamu tuh berharap. Apa yang kamu inginkan kamu selalu berharap. Tapi ada juga orang-orang yang memang berharap sama kamu. Entah berharap jadi pasangan, entah berharap karena punya perasaan. Ya atau banyak yang berharap kayak teman, keluarga, atau sahabat. Orang yang kenal kamu lah misalnya. Dia lagi kesulitan keuangan dan dia berharap banget kamu bisa bantu dia. Tapi ternyata kamu bantu gitu. Jadi kamu tuh kayak ibarat oase di padang pasir. Kayak gak ada lagi nih pertolongan, gak ada lagi yang bisa nolongin gitu. Tapi kamu mau bantu orang itu. Jadi kamu kayak bener-bener harapan lah buat orang lain. Banyak dari kalian yang awet muda katanya. Kamu banyak tugas dan kerjaannya sih. Kamu bisa ngelakuin beberapa hal dalam satu waktu ya. Kayak multitasking gitu orangnya. Banyak orang-orang yang kayak kagum, merhatiin kamu terus karena kecantikan kamu, karena inner beauty kamu atau apa. Tapi tetap mereka tuh kagum, walaupun mereka ngerasa nggak bisa memiliki kamu atau dapetin kamu. Nah, banyak dari kalian juga yang kadang nggak bisa menahan emosi, ya. Nggak bisa nahan emosi, marah. Aku lihat di sini, kadang kamu ada sifat-sifat cueknya ya. Kayak terserah deh mau kayak gimana gitu. Pokoknya ada sifat cueknya di sini, kayak udah nggak peduli. Dan aku lihat di sini ada orang-orang yang kayak suka kepikiran atau keinget kamu ya. Orang-orang yang dari masa lalu kayaknya. Kamu itu suka nunjukin hal-hal yang kayak bukan kamu yang sebenarnya. Kayak kamu memanipulasi keadaan, apa yang kamu rasain juga. Kayak kamu tuh menutupi sisi aslinya diri kamu. Yang kamu tunjukin ke dunia luar ya kamu yang tegar, baik-baik aja, gak ada masalah apa-apa. Padahal dalamnya rapuh sih, aku lihat. Nah di sini banyak dari kalian tuh yang cerdas ya, cerdas atau cerdik. Kayak banyak aja gitu idenya. Iya.
di sini banyak dari kalian yang udah berubah. Kebanyakan berubahnya karena apa ya? Karena pengen transformasi aja di dalam diri kamu. Aku lihat juga di sini banyak ya orang-orang yang kayak susah melepaskan dirinya sama kamu. Dan kamu kelihatan juga kayak seseorang yang cukup misterius. Yang orang lain katakan tentang kamu. Kamu tuh ada sisi ini ya, sedih. Kalau lagi sedih tuh kayak melau, bisa berhari-hari bisa berhari-hari nggak mau komunikasi sama orang-orang, kayak diem aja di kamar gitu ya. Kayak lagi introvert, nggak mau ketemu siapa-siapa, nggak mau chatan, nggak mau teleponan, nggak mau dihubungi siapa-siapa, kayak nggak mau diganggu gitu ya. Itu kamu kalau lagi overthinking dan lagi ngerasa negatif. Kamu orangnya to the point ya, apa-apa tuh langsung, nggak suka basa-basi, bertele-tele, muter-muter, itu kamu nggak suka. Dan banyak orang yang menganggap kamu tuh cukup beruntung dalam hidup, entah dalam karir, keuangan, atau sukses gitu ya. Tapi ada sisi kamu tuh yang childish. Kadang sih kayak gampang ngambek atau gampang marah, tapi ada juga dari sisi childishnya kadang pengen diperhatiin, pengen dimanja, kayak gitu-gitu. Kadang gampang tersinggung juga ada ya. Gampang tersinggung, sensitif gitu kan katanya. Kamu kalau udah memiliki seseorang, kayaknya susah tuh buat ngelepas. Ya bucin-bucin yang tadi kali ya. Susah buat move on mungkin ya, atau susah buat ngelepas. Kalau udah satu tuh satu, kayaknya pengen give everything dan memiliki banget. Kayak gitu orangnya. Kamu orangnya banyak maunya kayaknya ya, apa aja mau. Jadi kadang bingung fokusnya tuh kemana gitu ya, apa yang menjadi prioritas yang difokusin tuh apa juga bingung kadang. Ya orangnya suka menunjukkan diri gitu, show off, punya ini, punya itu, ada juga yang kayak gitu. Tapi nggak yang pamer banget sih, ya nunjukin aja gitu, kayak kamu punya apa, kamu bisa apa, kamu kelebihannya apa. Kadang orang nggak paham ya apa yang kamu rasain. Kamu perasaannya tuh kayak apa sih ke seseorang? Kamu lagi ngerasain apa sih gitu? Lagi kayak gimana sih? Kadang orang bingung, bikin nebak-nebak gitu jadinya. Kayak susah dibaca. Menurut orang lain kamu kayak susah dibaca. Nggak tahu apa yang lagi kamu rasain sebenarnya. Tapi bisa dibilang kamu punya tujuan hidup lah. Nggak yang kosong-kosong banget. Jadi kayak kamu tahu kamu kedepannya mau ngapain, mimpi kamu apa, cita-cita kamu apa. Ya kamu punya tujuan hidup. Tuh gampang galau juga katanya ya. Menyenangkan, seru, happy. Bawaannya kalau deket sama kamu tuh happy, senang. Kamu datang tiba-tiba. Teman-teman kamu misalnya lagi ngumpul, lagi hangout. Nah ada kamu tuh jadi rame, jadi seru aja gitu. Asik orangnya. Yang dikatakan orang lain tentang kamu. Kamu tuh kalau udah galau tuh bener-bener kayak stres banget, dipikirin banget, kayak hampir frustasi, hampir depresi gitu ya. Bener-bener jadi apa ya, pikirannya ke situ terus. Ya, jadi aduh depresi banget, kepikiran, frustasi banget, stres, susah tidur jadinya. Kamu selalu pengen maksimal, totalitas perhatian ke seseorang, sayang sama seseorang. Bisanya tuh kamu kayak ya bisa-bisa kamu kasih semuanya ke orang itu, apa yang kamu punya, apa yang kamu miliki. Kalau kamu bisa bantu semuanya tuh kamu kasih semuanya apa yang kamu punya. Iya, kamu orangnya kayak gitu. Kamu punya apa aja kok bisa dikasih ke orang itu. Orang lihat kamu adalah suka punya masalah gitu ya. Masalah yang bener-bener sulit, kayak masalah yang kusut, kayak yang complicated banget menurut orang lain. Masalahnya tuh susah, kayak jalan keluarnya tuh susah. Ribet, rumit kamu tuh. Pernah punya masalah yang serumit itu menurut orang lain. Tapi kamu tuh kalau jalanin hubungan selalu serius.
banyak orang yang deketin kamu, apa sih, kayak pengen lah gitu punya pasangan kayak kamu gitu. Kamu kalau mau ngomong sesuatu suka ditahan-tahan, takut mungkin menyakiti perasaan orang, gak tegaan, gak enakan gitu ya sama orang itu. Apalagi kalau ngerasa ada sesuatu yang beda, kamu mau ngomong juga kayaknya susah gitu, kayak ditahan-tahan, ragu buat ngomongnya tuh ragu. Kamu selalu kasih dukungan, support buat orang lain, bisa lewat kata-kata, materi, tenaga. Dan orang lain tuh, ya orang-orang yang dekat sama kamu ngerasa kamu tuh perhatian banget sama mereka. Banyak sih kayak orang yang kadang ya entah gak suka sama kamu atau iri atau sirik. Kayak ada lah orang-orang tuh yang kayak gak suka misalnya kamu sukses atau berhasil, atau ada orang-orang yang pengen ngedapetin apa yang kamu inginkan juga. Misalnya kamu pengen naik jabatan, banyak juga orang-orang yang pengen naik jabatan juga kayak kamu. Jadi kayak kamu punya banyak saingan lah gitu istilahnya. Tuh, kamu kayak punya segalanya menurut seseorang, kayak kerjaan kamu bagus, uang kamu banyak, punya tabungan, punya aset ini itu. Nah, orang tuh ngeliat kamu kayak punya apa aja. Kayak gampang aja gitu uang datang ke kehidupan kamu. Kayak kamu punya money magnet gitu ya. Uang gampang hadir ke dalam hidup kamu. Kayak pekerjaan atau project-project tuh kayak kamu ada terus gitu. Tanpa kamu tunggu-tunggu, kayak uang tuh datang sendiri. Pokoknya gampang lah dilihatnya. Tuh, kamu sejahtera. Dilihatnya tuh punya apa aja, happy lah, happy. Nah, di sini kamu orangnya mau berusaha, kamu nggak malu-malu buat maju duluan, berusaha duluan, ungkapin apa yang kamu rasain. Banyak sih orang-orang yang kadang yang ngerasa ya kayak pengen, karena sayang sama kamu, ngerasa pengen ngejaga kamu atau ngelindungin kamu dari hal-hal yang bahaya atau apa. Kamu suka jalan-jalan, traveling. Banyak yang bilang kamu nih sabar orangnya. Sabar, terus kalau udah gak suka kayak langsung menjauh dari seseorang. Orangnya suka berbagi, suka sharing apa yang kamu punya. Berbagi ke orang yang membutuhkan ya. Terus aku lihat kamu suka kepoin orang sih dari jauh. Apalagi kalau orang-orang yang kayak energinya tuh udah jauh sama kamu. Kamu ketika kamu punya perbedaan atau sesuatu yang udah gak sejalan sama orang lain, kamu kayak langsung jaga jarak, kayak langsung menjauh sama seseorang. Banyak dari kalian yang dideketin sama lingkungan atau orang-orang toksik ya, adalah orang-orang yang kayak gak suka sama kamu, terus kayak pengen bikin kamu tuh down atau bikin kamu jadi kenapa-napa. Adalah orang-orang yang kayak gitu, yang ngejar-ngejar kamu ya, karena gak suka sama kamu. Yang orang lain katakan tentang kamu punya banyak mimpi ya, banyak deh tujuan hidup kamu, cita-cita kamu. Kamu selalu mengejar cita-cita kamu, apa yang kamu inginkan, selalu kamu kejar-kejar. Kalau kamu udah suka atau bucin sama orang juga kamu kejar-kejar terus, agak-agak kelingi ya, maunya tuh deket-deket terus ya, gak mau jauh-jauh. Tapi banyak dari kalian memang auranya positif sih. Banyak juga orang yang kayak pengen deket sama kamu karena kamu tuh kayak sukses atau berhasil, jadi orang lain tuh kayak terinspirasi ya. Kayak seseorang pengen punya apa sih, kayak punya cita-cita yang sama kamu, tapi tuh kamu berhasil, udah sukses duluan, jadi orang tuh kayak terinspirasi gitu dari kamu. Dan banyak orang tuh yang kagum karena kebaikan kamu deh kayaknya. Karena kebaikan kamu, karena banyak juga orang yang kagum karena pengen deket sama kamu, karena kamu tuh punya segalanya gitu. Punya segalanya yang orang lain inginkan. Jadi orang kayak kepo, tertarik, pengen deket, pengen tahu tentang kamu. Kamu selalu berusaha memperbaiki sesuatu yang udah apa ya, yang udah nggak baik lah. Misalnya hubungan, misalnya terjadi sesuatu nih, masalah, kamu mau yang memperbaiki duluan. Misalnya ada barang kamu yang rusak, kamu selalu pengen perbaiki, gitulah. Kamu tipe-tipe yang suka memperbaiki apa aja gitu. Tuh, kamu tuh orangnya clingy,
nggak mau jauh gitu, maunya deket-deket terus. Sampai kadang orang rasa terganggu karena kalau kamu udah bucin tuh parah banget gitu ya, cari-cari mau deket-deket terus gitu ya. Ada orang lain yang cemburu karena kamu punya pasangan, terus kayak kamu bucin banget atau deket banget. Tapi bisa juga yang cemburunya ini misalnya mantannya pacar kamu, mantannya pasangan kamu, atau mantan kamu mungkin ngerasa kamu deket banget sama pasangan kamu gitu. Dalam dalam apa ya? Tapi ada juga orang-orang yang misalnya pasangan kamu, mantan kamu atau pacar-pacar kamu itu bilang kalau dia beruntung lah gitu loh, bisa punya hubungan sama kamu. Ada keberuntungannya yang mereka rasain bisa deket atau bisa punya hubungan sama kamu. Aku lihat di sini kamu tuh mungkin punya best friend ya, punya best friend atau punya teman deket ya, kayak 2 atau 3. Kayak kalian seru banget gitu kata orang. Kamu kadang ya suka ada apesnya atau apa ya, apesnya atau suka terjadi sesuatu lah gitu yang apes lah buat kamu gitu. Kesialan atau keapesan yang kamu rasain. Ada kayak gitu-gitu ya, yang bikin sedihnya juga. Kadang kalau punya hubungan, orang lain mau putusin kamu nih atau mau menjauh dari kamu tuh nggak mau dijauhin atau ditinggalin sama seseorang. Atau bisa juga vice versa. Ada orang-orang yang nggak suka kalau kamu tuh menjauh atau ninggalin mereka, kalau kamu tuh putusin mereka. Ya, bisa vice versa ya. Tuh yang tadi aku bilang, kadang energinya kayak banyak lingkungan yang toksik, negatif, atau orang-orang yang toksik yang apa ya, yang deket sama kamu gitu. Kamu berada di lingkungan toksik atau kamu deket sama orang-orang yang toksik dan susah gitu buat lepas dan menjauhnya dari orang-orang itu juga. Kadang kamu suka ceroboh sih, ada sisi kamu yang ceroboh atau apa sih, kayak pengennya cepet-cepet, terus akhirnya nanti jadi berantakan urusannya, jadi nggak beres, jadi kacau gitu ya. Kamu orangnya suka merenung, cari pencerahan, kepo juga. Kamu suka ingat hal-hal yang udah berlalu nih, kayak masa lalu. Kamu senang aja gitu, buka-buka kenangan yang udah lama, foto-foto di galeri sama siapa, ya, buka-buka album foto mungkin. Pokoknya kamu seneng deh buka kenang-kenangan, atau tiba-tiba pikiran kamu suka inget-inget yang hal-hal yang udah lewat gitu. Dari tadi ini banyak banget kartu bucinnya aku lihat di sini ya. Ya kalau udah deket sama pasangan ya, sama seseorang tuh kayak dunia milik berdua. Kayak kamu gak peduli sama siapapun. Orang lain tuh cuma numpang menurut kamu ya. Kamu dekat banget nih kayak sama ibu kamu atau sama orang tua kamu. Pokoknya ada seseorang yang lebih tua dari kamu dan kamu deket banget, kayak diperhatiin. Atau bisa juga vice versa, kamu yang mungkin perhatian banget sama orang tua kamu, keluarga, atau seseorang ya yang kamu hormati, yang lebih tua dari kamu. Banyak nih kayak, kalau misalnya kamu tipe-tipe orang yang merantau atau jauh dari orang tua, banyak keluarga kamu tuh yang kangen sama kamu katanya. Dan adalah kadang orang-orang yang gak suka atau berusaha buat bikin kamu sedih, menyakiti kamu, bikin kamu berbahaya gitu ya. Mungkin orang-orang yang indikasinya berbahaya buat kamu. Dan aku lihat kamu selalu mencoba ini sih. Kamu sebenarnya orangnya open minded sih, terbuka ya, pikirannya tuh terbuka. Kadang ya sesuatu ya yang kamu lakuin itu bisa jadi bagus, bisa jadi bener, bisa kamu perbaiki. Apa aja lah, pokoknya entah pekerjaan, entah relationship, entah barang atau apa. Pokoknya kalau udah kamu pegang bisa jadi bagus, bisa kamu perbaiki. Kayak ada mukjizatnya, kayak ada keajaibannya gitu. Disentuh sama kamu langsung wow gitu ya. Kamu orangnya kadang pasrah juga, pasrah dan berharap, suka berdoa. Ada juga yang udah spiritual, suka ibadah juga ada. Orangnya mau repot-repot, mau ribet-ribet. Orangnya seru sih, kayak fun aja gitu. Apa aja tuh dibawa fun sama kamu. Seribet apapun masalahnya, seribet apapun hidup ini, kamu selalu mencoba buat
Ya udah, di bawah fun aja. Kayak gitu. Ya udah, itu aja deh. Nanti kita lanjut di tema berikutnya ya. Aku bakalan kasih free questions buat kalian, yes or no question. Kalian siapin satu pertanyaannya, nanti aku jawab yes or no jawabannya. Kalian bisa pikirin dulu, bisa di pause dulu untuk pikirin pertanyaannya apa. Oke, silakan. Udah, jawabannya adalah yes. Oke, congrats. Semoga hal-hal baik yang bikin kamu happy ya. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching ya. Tungguin video aku selanjutnya. Stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye.